Niat baik Denny Sumargo membantu mengumpulkan sumbangan untuk biaya pengobatan Agus malah menyebabkan konflik berkepanjangan. Tidak pernah terpikir juga oleh Denny Sumargo kalau dampak keputusannya akan seperti sekarang. Denny Sumargo bahkan menyesal menggalang dana untuk Agus. Ia tidak akan melakukan hal itu kalau sejak awal tahu masalahnya bakal rumit. Denny Sumargo jadi dihadapkan ke rentetan masalah yang tidak ada habisnya. Bahkan sampai setelah uang donasi Agus dialihkan ke pihak yang lebih membutuhkan, Denny Sumargo tetap diserang. Waktu Denny Sumargo juga habis tersita untuk menyelesaikan masalah donasi. Banyak rencana Denny Sumargo yang akhirnya terpaksa dikesampingkan dulu. Kini Denny Sumargo memilih menentukan sikapnya atas kisruh donasi Agus. Merasa sudah menyelesaikan tugasnya menyerahkan sumbangan ke orang yang lebih membutuhkan, dia kedepannya tidak mau lagi dikait-kaitkan dengan masalah tersebut. Sebagaimana diketahui, langkah Denny Sumargo mengalihkan donasi Agus ke Nusa Tenggara Timur tetap tidak menyelesaikan masalah. Agus kecewa berat karena masih meyakini uang miliaran rupiah itu adalah haknya. Agus dan tim kuasa hukumnya yang dipimpin Farhad Abbas tidak tinggal diam. Mereka sudah melaporkan orang-orang yang diduga bertanggung jawab atas pelimpahan uang donasi ke Nusa Tenggara Timur. Ada 4 orang yang disebut-sebut sudah dilaporkan tim Farhad Abbas. Namun belum ada kejelasan tentang siapa saja sosok yang dimaksud. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Denny Sumargo kembali menjadi sorotan. Tapi kali ini bukan karena aksi mulianya seperti kemarin tuh naik-naik ke atas truk. Kali ini karena pernyataannya yang menurut saya cenderung berubah-ubah alias tidak konsisten, alias lagi inkonsistensi. Awalnya kan dia mengatakan bahwa tambahan dana senilai 400 juta untuk bantuan di NTT adalah uangnya sendiri guys. Tapi tiba-tiba dia mengatakan bahwa itu adalah hasil dari super thanks di konten dia bersama dengan Agus Salim. Jadi menurut lu yang mana yang benar nih Den? Oke, kita kesampingkan dulu kontroversi itu ya guys. Nah, secara hukum super thanks yang diberikan oleh penonton memang masuk ke akun AdSense YouTube kreator. Artinya jika tidak ada kesepakatan yang dibuat secara eksplisit antara Denny dan Agus, maka uang tersebut bisa dikatakanlah sah milik Denny. Tapi jika sebelumnya ada kesepakatan antara Denny dan Agus lalu digunakan untuk keperluan lain, itu bisa menimbulkan pertanyaan moral dan konsekuensi hukum ya guys. Jadi bukan soal legalitas semata tetapi juga soal integritas. Dari cuplikan tersebut kita bisa melihat dengan jelas ya guys, Denny Sumargo mengatakan bahwa super thanks itu adalah haknya dia. Tapi karena melihat dari segi moral, maka tetap ia serahkan ke Mas Icang. Jika Denny paham soal moralitas, kenapa perlakuannya kira-kira berbeda dengan Agus Salim nih? Kenapa yang satu dia berikan, tapi yang lain malah digunakan untuk hal yang lain dengan narasi yang terus berubah-ubah? Kita tidak menuduh apa-apa ya guys, tapi sebagai netizen kita berhak bertanya juga nih. Kalau memang benar-benar transparan, kenapa keterangan si Denny bisa berubah-ubah? Kenapa untuk Icang dia paham soal moralitas, tapi untuk Agus Salim justru malah penuh dengan tanda tanya? Apa yang sebenarnya terjadi Den? Oh ya, setidaknya kan lu dapat AdSense ya, setidaknya kan lu dapat super thanks juga dari kontennya Agus ya kan, gak jong-jong banget. Nih, ini bukti nih ya, si Agus memilih katanya mereka mau dipenjara. Kan dikasih 2 pilihan tuh sama si Farhad, pilih uang atau pilih mereka dipenjara. Dan Agus memilih mereka dipenjara. Kita inget nih sama-sama, sampai lu ngomongin donasi lagi, sampai lu ngomongin duit lagi Gus. Benar deh lu Gus, ini sudah jadi bukti digital kita ya kan. Awas lu sampai mencela lagi mulut lu Gus. Lagipun lu udah bodo amat kan, udah gak sedih lagi kan, udah nyaman kan tinggal di apartemen ya kan. Kemarin juga udah ketawa ketiwi tuh sama Wawa. Dapatlah segala si utang Wawa lunas, dapat sofa, dapat kasur, dapat AC. Kalian ketawa-ketawa udah happy ya kan, nggak perlu lagi lah duit itu.
Ya emang nggak ada manfaatnya buat lu Agus ya. Karena apa? Karena uang donasinya lu pakai buat manfaat si Wawa. Lu pakai buat biaya sekolah anak si Wawa, manfaatnya untuk anak sekolah si Wawa. Lu pakai buat bayar rumah si Wawa, manfaatnya untuk si Wawa. Ya memang kagak ada buat lu ya, karena lu yang salah sendiri. Ngapain uang donasi lu pakai buat manfaat orang lain, nggak buat manfaat lu. Coba kalau lu bener-bener pakai berobat ya manfaatnya buat lu. Lu bisa ngeliat dari awal juga lu kok yang bilang kalau misalkan lu nggak mau berobat ya karena udah nggak bisa lagi melihat, lu udah buta permanen ya kan. Akhirnya lu pakai duit buat keperluan orang lain. Aneh, sekarang lu nyalahin orang lain. Lu denger ya, lu bukan nggak makan uang donasi, lu banyak banget uang donasi yang lu makan Agus. Cuman salahnya lu pakai buat kepentingan orang lain. Lu tamak, makanya dialihkan sama orang lain yang benar-benar membutuhkan. Karena donatur juga merasa kalau emang lu nggak butuh. Makanya kalau emang lu butuh pasti lu pakai buat keperluan lu, bukan buat keperluan orang lain, bukan buat keperluan si Wawa. Kenapa yang seperti ini masih aja jadi highlight ya di FYP TikTok? Saya nggak ngerti deh. Ditambah lagi orang baru, ya pengacara yang seperti ini, dan kalian bisa menilai sendirilah warga-warga masyarakat semuanya Indonesia, semuanya di mana kalian berada, kalian bisa menilai sendiri bagaimana kualitas si lawyer ini dan juga ya sampingnya. Kenapa masih angkuh banget untuk berbicara hal yang seperti itu, Gus atau yang mulia lawyer? Ya, padahal sebetulnya semua sudah clear semua, dan pihak Densu atau Teknovi juga sudah tidak ada menyenggol Agus ya. Jadinya sebetulnya udah kasep juga, udah kadaluarsa lu Gus sebetulnya. Tapi nggak tahu kenapa ya dengan lawyer baru ini kasus itu tetap aja jalan, atau lawyer ini cari nama atau kayak gimana, saya juga nggak ngerti juga ya maksudnya dari mana dan apa tujuannya, saya nggak tahu. Tapi satu hal yang penting ya, kalian masyarakat akhirnya bisa mengetahui gimana sifat aslinya Agus seperti apa. Nah itu, dan juga kualitas lawyer baru seperti ini yang barusan kita lihat. Ya saya nggak ngerti ya ini baru atau udah lama berkecimpung di dunia lawyer. Ya menurut saya baru karena saya baru lihat. Ternyata kualitasnya mohon maaf, saya tidak menghujat sekali lagi. Kalau misalkan saya menghujat, saya mohon maaf. Cuman ini opini pribadi saya sendiri tentang keangkuhan si Agus ini ya. Keangkuhan si Agus yang dimana dia masih menganggap uang itu milik dia. Padahal dengan kasus-kasus atau berita-berita yang sudah keluar dan sebagainya, uang itu sudah dilarikan ke NTT. Meskipun ada problem di luar itu ya, atau gimana pun itu, kedua belah pihak antara Bang Densu atau Bang Gary dan Teknovi tidak pernah lagi menyenggol yang namanya Agus. Jadinya menurut saya kasus ini untuk Agus sebenarnya sudah kadaluarsa, udah nggak layak lagi untuk diperdebatkan. Jadinya seperti itu. Yang dalam pandangan saya Agus Salim seperti dikerjai gitu loh, seperti dijadikan bahan oleh Densu, Nopi, dan Gary. Seperti Agus ini dikerjain gitu loh. Kenapa saya bilang Agus dikerjain? Begini, pertama, uang 1,5M itu dapat dari menggunakan nama Agus, dari kisah Agus. Ya, kemudian orang nyumbang dapat 1,5 miliar. Dan ketika kalian nyumbang, donatur nyumbang, Densu tidak memberikan syarat harus untuk khusus berobat. Tidak ada Densu memberi syarat itu. Ya, Densu malah bilang, ini akan buta selamanya. Beban kalian ke depan akan susah. Bagi yang mau nyumbang silahkan di deskripsi di bawah gitu loh, kata Densu. Jadi Densu berpikir bahwa ini akan buta selamanya, nggak bisa berobat. Jadi uangnya untuk kehidupan Agus, bukan untuk pengobatan, kata Densu ya. Silakan putar videonya. Akhirnya kalian nyumbang, terkumpullah 1,5 miliar. Jadi tidak khusus untuk berobat. Akhirnya Agus pulang, Densu selesai urusan. Tapi Nopi yang tidak terima, bilang penyalahgunaan, bilang tidak boleh dikasih ini. Padahal Densu waktu open donasi nggak ngasih syarat. Akhirnya Nopi mengadu ke Densu, dan Densu berusaha bijak gitu loh, kayak orang bijak. Akhirnya mau ditaruh di tempatnya Nopi. Tapi Densu bilang, kalau Nopi ambil, saya sikat Nopi, uang akan saya balikkan 1 miliar dari rekening saya, kata Densu, berjanji pada Agus dan keluarga. Ya, akhirnya dipindah ke Yayasan Nopi. Nah, Gary ngomong ke bapaknya Agus,
uangnya dititip ya di yayasan kami, dipercayakan, dititip, kata Gary. Berarti Nopi dan Gary kayak mempermainkan gitu loh. Setelah dititip di yayasannya Nopi, sekarang Nopi pakai aturan khusus untuk berobat katanya. Berobat dulu, ini uang untuk berobat. Berarti yang nambahkan aturan itu Nopi. Kemudian Gary nambahkan aturan, ini memang uang untuk pengobatan. Kalau memang sudah selesai berobat, uangnya bisa dipakai untuk orang lain lagi yang membutuhkan gitu loh. Ditambahkan aturan lagi oleh Gary dan Nopi. Padahal di awal nggak ada aturan. Berarti Nopi dan Gary ini yang bikin aturan kan gitu. Mereka nambah-nambahin. Nah, habis itu sekarang dibilang Agus nggak mau berobat. Padahal acara damai dulu yang Nopi keluar, itu sudah tim Farhat udah nggak mau lagi. Tim Farhat menyerahkan uang kepada yayasan Nopi untuk pengobatan Agus. Nggak ikut campur lagi tim Farhat. Namun Nopi malah keluar. Jadi pertanyaan saya sebenarnya Nopi mau pengobatan Agus atau mau uangnya kan gitu. Malah keluar dia. Padahal mereka yayasan mereka yang disuruh megang uang. Ya itu ya. Padahal sudah dikasih loh. Yayasan yang megang uang untuk pengobatan Agus. Ya, mereka yang dikasih megang uang, bukan tim Farhat. Ya, masih saja mereka keluar. Kemudian alasannya katanya karena tidak mau memberikan Agus 7 turunan. Padahal nggak ada kata-kata itu. Mereka bawa 4 syarat. Ya, Nopi, Gary, dan Brian ke sana. Tidak ditambahkan, tidak dikurangi. Jadi pertanyaan saya adalah apakah mereka ingin mengobati Agus atau tidak mau uangnya dibagi Agus gitu loh. Ya, nah sekarang singkat cerita, mereka beremuk tanpa mengajak Agus. Nopi, Gary, Pablo, dan Densu tidak ngajak Agus dan pengacaranya. Beremuk langsung membawa uang ke NTT. Uang yang masih sengketa. Itulah pinternya mereka. Ya kan, tidak mengajak Agus yang katanya tadi dititip. Sekarang uang itu dibawa ke NTT tanpa berbicara dengan Agus. Berarti kan di sini dalam pandangan saya kayak meremehkan Agus gitu loh, ngerjain Agus. Jadi saya berpikir mereka ini kayaknya menjaga channel YouTube-nya. Lebih baik mengorbankan Agus satu daripada kehilangan follower YouTube, subscriber YouTube gitu loh. Ya, itu aja. Terima kasih.